Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian di masa yang sulit ini? Sulit atau menyenangkan ya? Harusnya sih menyenangkan. Kalau dulu libur itu pasti menyenangkan. Tapi ya kenyataannya banyak tugas ya. Hari ini saya mau kasih penjelasan tentang apa ya? Ini ada hijau-hijau ini apa ya sebentar ini. Oh, teknologi komunikasi. Apa sih teknologi komunikasi itu? Teknologi itu kan apa ya? Alat ya yang membantu kita. Sedangkan komunikasi itu berhubungan. Tapi biar jelasnya gini deh. Teknologi komunikasi adalah alat atau sarana yang bisa membantu kita dalam berhubungan dengan orang lain. Saya dengan kamu, saya dengan anak-anak, saya dengan yang lain, itu termasuk komunikasi. Nah, kalau teknologi komunikasi itu jadinya adalah alat atau sarananya yang bisa membantu kita jadi bisa berhubungan dengan orang lain. Apa aja sih sebenarnya teknologi komunikasi itu? Yuk kita lihat berikut ini. Sebelum kita mengetahui alat-alat yang digunakan oleh teknologi komunikasi, kita tahu dulu manfaatnya. Buat apa ya manfaat teknologi komunikasi itu? Berbagi kabar. Kita dapat menerima kabar dari orang lain, kita dapat memberi kabar pada orang lain. Contohnya gimana? Anak-anak kan pasti punya nenek. Kalau nggak punya nenek, punya paman, punya om, yang kadang-kadang tempatnya nggak di dekat rumah kita, ada di tempat yang jauh banget. Kalau kita biasa bilang di Jawa, kita mesti ke Jawa gitu. Tapi kan kita nggak bisa tiap hari, nggak bisa tiap sore ke Jawa, nggak bisa tiap sore kita pergi jauh. Caranya gimana? Nah, itulah manfaat teknologi komunikasi. Dengan teknologi komunikasi, alat bantu komunikasi tadi, sarana-sarana tadi, alat-alat tadi, kita bisa memberi kabar sama orang lain, sama nenek kita, sama ibu kita, misalkan ibunya lagi jauh, sama om kita. Kita bisa beri kabar, kita sehat-sehat semua om di sini. Tapi kita juga ada bisa menerima kabar, kita lagi diam, tahu dapat, ini jadi bunyi mulu nih dari om saya. Ntar saya tutup dulu biar om saya nggak bunyi mulu. Ntar ya om. Nah, jadi gitu. Itu salah satu sarana tadi tuh. Jadi bisa kita bisa membuat kita menjadi tahu kabar dari orang lain. Terus apalagi? Mendapatkan informasi. Oh ya, dengan manfaat teknologi komunikasi kita jadi bisa tahu informasi. Apa sih informasi itu? Salah satu bentuk informasi adalah berita. Kita jadi tahu berita apa aja yang terjadi di sekitar kita. Misalkan virus corona udah banyak yang sembuh sekarang. Nah, itu adalah bentuk berita atau informasi. Wah, kampung kita udah kembali sehat dari kembali nol, itu juga sebuah berita. Tuh katanya di kampung sono juga ada berita yang udah pada sembuh. Nah, itu adalah bentuk informasi dalam bentuk berita. Itu adalah informasi dalam bentuk berita. Terus apalagi manfaatnya? Mempercepat penyampaian berita. Contohnya apa ya tadi? Om kita di Jawa, nenek kita di Jawa, di tempat yang jauh. Pakai alat bantu, banyak alat bantunya, sehingga kita bisa tahu. Nggak usah nunggu lebaran tahun depan baru tahu kabar om kita, kabarnya nenek kita. Cukup dengan menggunakan alat atau sarana bantu tadi, teknologi komunikasi, sehingga besok atau kita bisa tahu langsung kabar-kabar mereka. Itu kalau keluarga kita. Tapi ada kejadian kecelakaan, jangan kecelakaan,
Ada kejadian penemuan sesuatu, ada sebuah pesawat canggih baru ditemukan di daerah Jerman, di negara Jerman. Baru diresmiin tadi pagi, siang ini kita udah tahu beritanya. Kok bisa begitu? Ya, itu namanya kita mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, zaman dulu udah ada belum alat-alat komunikasi? Ada. Nah, bentuknya kayak apa? Nah, di sini kita lihat bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi. Gimana coba? Ada yang tahu nggak? Itu ya, coba kita lihat, kita buktikan ada nggak. Yang pertama, menggunakan asap. Kok asap bisa buat berkomunikasi? Bisa, kalau pernah ngeliat nonton film Indian atau cowboy, itu ada suku-suku tertentu yang menggunakan asap sebagai alat komunikasi. Nah, seperti itu adalah cara penggunaan asap sebagai alat komunikasi. Oke, selain asap apalagi? Menggunakan kentongan. Nah, ini kalau di kampung-kampung di daerah-daerah nggak jauh dari kita, nggak usah di daerah-daerah kali, di dekat rumah saya ini ada pakai kentongan, jadi untuk memberi informasi. Tapi itu kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kentongan itu benar-benar untuk memanggil orang-orang untuk berkumpul. Misalkan Pak Lurah ingin menyampaikan berita, dipukullah kentongan, tangtung. Orang-orang kumpul, lalu Pak Lurahnya akan menyampaikan beritanya. Itu menggunakan kentongan. Nah, kayak gitu tuh kentongan. Oke, tahu ya. Berikutnya adalah menggunakan gong. Wah, kayak menggunakan musik dong, bermusik. Nggak selamanya gong dipakai buat bermusik. Jadi digunakan juga buat hampir sama dengan kentongan. Gong itu dong. Orang-orang pun datang berkumpul, mirip lah dengan kentongan. Cuma kalau kentongan biasanya terbuat dari kayu, kalau gong itu dari logam. Berikutnya, orang-orang zaman dahulu menulis di atas daun lontar. Karena belum ada kertas dulu, jadi menulisnya di atas daun lontar. Daun lontarnya itu nanti dilipat, lalu dibawa oleh seseorang untuk disampaikan pada orang lain. Seperti surat. Walaupun mungkin kalian di zaman sekarang surat pun juga udah nggak tahu, apalagi daun lontar. Tapi ini ada, zaman dulu ada. Nah, gambarnya seperti itu tuh. Itu adalah bentuk daun lontar yang ditulis. Oke ya. Oke, lanjutnya. Membuat tulisan di atas batu. Batu ditulis-tulis pakai apa coba nulisnya? Orang zaman dulu, biasanya di zaman raja-raja, mereka membuat tulisan-tulisan di atas batu, dan sampai sekarang masih ada. Batu itu disebut dengan sebutan prasasti. Nih contohnya, ini ada di daerah Bogor ya. Itu batu itu ada di Museum Batu Tulis Ciaretan namanya. Oh, itu dia bentuknya kayak gitu. Oke. Mungkin kalau ada waktu kapan-kapan kalau semuanya sudah baik kita jalan-jalan ke sana, Ciaretan. Oke. Berikutnya, kalau tadi kita udah ngebahas tentang cara berkomunikasi orang-orang di zaman dahulu, sekarang kita lihat di zaman sekarang. Ada banyak ternyata. Menggunakan surat. Kalian pasti sudah belajar bagaimana menulis surat, walaupun mungkin kalian tidak pernah mengirimkan surat secara benar-benar. Zaman awal-awal belum ada telepon, itu orang-orang zaman modern menggunakan surat, menulis surat lalu mengirimkannya. Suratnya nanti 3-4 hari baru sampai. Itu kalau alamatnya jelas langsung. Kalau alamatnya datangnya ke Pak Lurah, nyampainya 4 hari itu baru ke rumahnya Pak Lurah. Pak Lurahnya kalau nggak langsung ngasih, lupa anaknya, ini antarkan ke rumahnya Bu Bariah gitu, ya nggak nyampe. Udah gitu anaknya main dulu, lama nyampenya. Tapi masih jauh lebih cepat ketimbang kita nunggu lebaran baru ketemu.
Nah, berikutnya telegraf. Apa itu telegraf? Itu sebuah alat yang kertasnya tidak jalan kemana-mana. Kertasnya ada di kantor telegraf, yang misalkan di kota kita mau ngirim, nanti di situ ada alat yang akan dipencet, namanya telegraf nama mesinnya. Dia kalau diketuk bunyi nah, itu nanti suara-suara itu akan dikirimkan ke kota tujuan. Di kota tujuan, bunyi-bunyi tadi diterjemahkan menjadi kata-kata kembali yang akan dituliskan di atas kertas. Jadi kertasnya nggak benar-benar dari kita langsung dikirim ke daerah tujuan, tapi hanya suara-suara. Nah, itu lebih cepat. Kita minta tolong pagi, sore sudah sampai kepada orang yang dituju. Itu biasanya buat berita-berita yang benar-benar penting banget, dan itu agak lebih mahal biasanya mengirimkan telegram itu, nama suratnya telegramnya, ketimbang kita menggunakan surat yang ditulis tangan langsung. Berikutnya menggunakan mesin faksimil atau mesin fax. Ini bentuknya seperti telepon, jadi kayak mesin fotokopi. Nanti ada kertas yang kita masukkan di mesin telepon kita, lalu nanti akan muncul di nomor atau rumah orang yang kita tuju teleponnya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, itu bentuknya seperti mesin telepon biasa, tapi nanti bisa mengirimkan kertas atau menerima kertas, itu keluar. Ya. Berikutnya telepon itu untuk berbicara dengan orang lain di tempat yang jauh. Jadi kalau kita kangen, kita pingin banget ketemu sama nenek kita, om kita, Pak D, sepupu kita yang sering main dulu waktu kecil, masih kecil ya. Kalau saya masih kecil dulunya, kalau sekarang mah tua. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya telepon. Nah, banyak bentuk telepon kayak gini. Nah, ini beberapa bentuk telepon yang bisa kalian temukan, walaupun mungkin buat kalian ini agak-agak kuno gitu ya. Kok kuno? Iya, karena kalian lebih mengenal yang namanya HP, itu handphone. Handphone juga sama, telepon. Kalau telepon yang saya tulis itu biasa menggunakan kabel, nggak bisa dibawa kemana-mana. Berbeda dengan handphone, HP, dia bisa dibawa-bawa. Nah, HP yang ada di tangan kalian itu sekarang memiliki yang namanya teknologi internet. Internet membuat kalian bisa melihat gambar orang yang kalian hubungi. Video call kalau kalian bilang. Jadi internet itu membuat kita bisa menghubungi orang lain dengan melihat gambarnya. Kita bisa bertatap muka, seperti bertatap muka, padahal di tempat yang berbeda. Nah, dengan teknologi internet juga kita memiliki yang namanya sosial media. Sosial media mungkin kalau kalian melihat atau kalian juga punya, walaupun sebenarnya kalian untuk seusia kalian belum boleh punya yang namanya sosial media. Itu ada Facebook, ada WhatsApp gitu. Dari situ kita bisa berbagi informasi, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita gitu. Nah, internet dan sosial media ini untuk kalian harus benar-benar ada pendampingan dari orang tua kalian, karena ada sisi baik dan sisi buruk yang membuat internet itu bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Ada berita-berita yang nggak benar juga di internet. Kita bisa mencari segala macam di sana. Kita bisa mencari mau makan apa, kita mau beli apa, kita bisa lihat di internet. Ada tempat-tempat yang bisa menjual produk-produk secara online. Ya, kalian pasti pernah lihat kan, orang tua kalian memesan barangnya nanti berbentuk paket datang ke rumah. Itu sisi positif. Tapi ada juga sisi negatif. Banyak banget sisi negatif yang bisa ada di situ. Banyak berita-berita bohong, banyak berita-berita yang menyesatkan. Jadi berhati-hati dan
tidak sembarangan dalam menggunakan sosial media atau internet. Ya, dari saya untuk hari ini cukup ya tentang alat-alat komunikasi. Kalian bisa menambah wawasan kalian dengan melihat di internet. Sekali lagi, cari ada gambar alat komunikasi apa, misalkan dari saya juga kurang lengkap, kalian bisa lebih melengkapinya dengan melihat di internet. Kalian bisa Google, nanya sama Google, bukan nanya sama Google kali ya, mencari di situs Google itu. Oke, jadi hari ini cukup ya. Tetap semangat, tetap belajar walaupun kondisinya memang sulit, walaupun jadinya nggak gampang gitu. Jadi semangat. Assalamualaikum.